Istri pilihan ketua mafia, bab 21, Hidayah untuk sang mafia. Max duduk di batu setelah sholat, dia ingat hari-hari yang dilewatinya dengan Diandra. Tidak ada satu hari pun yang luput untuk mengingatnya menuju jalan kebenaran. Meskipun Max kerap marah dan kasar padanya, mungkin wanita lain sudah pasti pasrah menghadapi Max yang seperti itu, bahkan hampir menjadikannya santapan singa buas. Diandra, kau benar. Aku terlalu jauh ke dalam kegelapan dan kau berusaha untuk menariknya. Guman Max, setiap apa yang dikatakan Diandra memang benar. Dia sudah terlalu jauh terjerumus dalam lembah dosa, tapi wanita cantik itu tak gentar untuk mengingatnya lagi dan lagi, meski nyawa taruhannya. Bos, kita terharu, ucap Dudu. Iya bos, ini baru namanya bos mafia yang soleh, sahut Dede. Mafia gak ada yang soleh deh, ucap Dudu. Iya ya, mafia kan memang banyak dosanya. Beda sama ustadz yang soleh, jawab Dede. Beberapa menit kemudian, ampun bos, mereka berdua harus mencari ikan tanpa jala ataupun alat pancing. Harus dapat, kalau tidak siap jadi santapan Leo. Jangan kembali ke padepokan sebelum kalian mendapatkan ikan, titah Max. Oke bos, mereka berdua menjawab dengan sendu. Max meninggalkan kedua anak buahnya. Dia berjalan kembali ke padepokan. Di jalan dia melihat berbagai tanaman buah-buahan ada di hutan. Sepertinya warga padepokan yang menanam buah-buahan itu. Dan bebas diambil siapapun. Ada tulisan boleh diambil tapi secukupnya. Aku ingin memetik buah anggur untuk Diandra, ucap Max. Sang mafia teringat istrinya yang sakit. Dia ingin membawakannya buah segar. Max melihat-lihat tanaman yang ada di tempat itu. Dia melihat bermacam-macam tanaman buah. Dari rambutan, jeruk, pepaya, anggur, apel, semangka, melon, timun, tomat, alpukat, salak, dan buah lainnya. Namun Max tertuju pada buah anggur. Dia memetik anggur hijau dan hitam yang merambat di pohon. Banyak juga buahnya, tapi aku harus mengambil secukupnya, ucap Max. Dia mengambil beberapa tangkai anggur yang bergerombol. Diandra pasti suka, gumam Max. Dia hanya mengambil 2 tangkai, 1 anggur hitam dan 1 anggur hijau, lalu berjalan meninggalkan tanaman anggur itu. Anak muda, terdengar suara seseorang memanggil Max. Laki-laki tampan dengan tato di lehernya itu berbalik, mendengar ada suara yang menyapanya. Dia memperhatikan laki-laki tua dengan tongkat di tangannya. Iya kek, sahut Max. Kenapa kau hanya mengambil buah anggurnya sedikit, tanya kakek tua itu. Max memperhatikan tangannya, hanya 2 gerombol yang dia ambil. Ini sudah cukup kek, jawab Max. Padahal masih banyak loh. Kau mau mengambil sekantung plastik pun tetap masih banyak. Kenapa kau tidak ambil lagi? Tanya kakek tua itu. Max terdiam memikirkan ucapan kakek tua itu. Tadi aku melihat tulisan di atas sana. Katanya boleh diambil tapi secukupnya, jawab Max sambil menunjuk pelang tadi. Itu kan hanya tulisan. Tidak ada yang menjaga juga di sini. Pemiliknya pun tidak jelas. Jadi apa salahnya kau mengambil sesukamu, sahut kakek tua itu. Max terdiam, hatinya bergejolak menimbang-nimbang apa yang akan dilakukannya. Ini sudah cukup kek, lagi pula kalau banyak-banyak takut mubazir. Selain itu mungkin buah-buahan ini bisa dinikmati orang lain yang datang ke sini, jawab Max. Kakek tua itu mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu aku punya hadiah untukmu, ucapnya. Hadiah untuk apa kek? Tanya Max. Istrimu sakit kan? Tanya kakek tua itu. Iya kek, istriku memang sedang sakit, jawab Max. Dia heran bagaimana kakek tua itu tahu istrinya sedang sakit. Kakek tua itu mendekati Max, menyodorkan sebuah bungkusan daun pada Max.
Ini obat bisa untuk mengobati berbagai penyakit. Berikan obat ini secara rutin sedikit-sedikit setiap hari sebelum dia makan, kakek tua itu menjelaskan. Max mengambil bungkusan daun itu sedikit bingung. Terima kasih kek, ucap Max. Dia tidak tahu apakah bungkusan dari daun itu di dalamnya memang ada obatnya atau tidak. Tapi dia merasa hatinya yakin dengan laki-laki tua itu meskipun aneh. Kakek tua mengangguk. Max lalu meninggalkan tempat itu. Dia membawa buah anggur dan obat di tangannya, kakinya jauh lebih ringan melangkah ke depan. Dia tersenyum padahal baru menghilangkan sifat serakahnya, yang ingin mendapatkan segala sesuatunya secara berlebihan. Ceklek, Max membuka pintu rumahnya. Dia masuk ke dalam. Di kamar Diandra berbaring. Wajahnya terlihat lebih segar daripada semalam, meskipun masih terlihat lemas. Sayang, Max mendekat. Senangnya masih diberi kesempatan untuk melihat Diandra. Kau bawa apa sayang? Tanya Diandra. Aku membawa buah anggur dan obat untukmu, jawab Max. Dia meletakkan anggur dan obat itu di atas meja kecil di samping ranjang. Anggur dari mana? Tanya Diandra. Max duduk di samping Diandra dan menyandarkan kepalanya ke bahunya. Tadi saat aku mau kembali ke padepokan ada sebuah kebun yang banyak tanaman buah-buahannya. Bla, bla, bla. Max menceritakan cerita lengkapnya. Diandra hanya diam mendengarkan dengan seksama. Aku bangga padamu sayang, kau hanya mengambil secukupnya, ucap Diandra. Jadi kau ingin memberiku hadiah juga? Tanya Max. Memang kau ingin hadiah apa? Tanya Diandra. Max membangunkan tubuh Diandra, dia menatap wajah cantiknya. Aku ingin hadiah yang membuatku selalu candu, jawab Max. Diandra tersenyum, sang mafia seperti sudah terkena sihir manisnya. Max mendekat dan mencium Diandra, lalu dia memeluknya. Kau harus sembuh. Aku ingin hidup bersamamu sampai rambutku memutih, ucap Max. Diandra tersenyum menikmati pelukan hangat yang begitu tulus dari Max. Max, aku lapar, ucap Diandra. Max melepaskan pelukannya dengan perlahan. Kau mau makan anggur? Tanya Max. Boleh, jawab Diandra. Tapi minumlah obatnya dulu. Kakek tua tadi bilang minum obat ini sebelum makan, sahut Max. Diandra tertawa kecil, dia melihat suaminya sibuk membuka bungkusan itu. Sayang, kenapa? Apa ini racun? Tanya Max. Tidak, itu benar-benar obat, jawab Diandra. Beneran, kakek tua tadi itu aneh, masa ngasih obat begitu saja? Kenal juga enggak? Gumam Max. Dia memperhatikan obat yang sudah ditumbuk halus, berwarna kecoklatan sedikit hitam, mungkin berbagai perpaduan tanaman obat. Beliau tabib di sini Max, tapi beliau sudah lama berhenti. Jarang yang bisa bertemu dengannya, karena beliau sudah benar-benar mendekatkan diri pada Allah sebelum maut menjemputnya, jawab Diandra. Max menghentikan tangannya yang sedang bergerak. Dia tertarik dengan pembicaraan istrinya. Oh, jadi kakek tua tadi tabib, sahut Max. Iya, tapi perbuatan baik apa sampai kau bisa bertemu dengannya? Tanya Diandra. Ada dong, suamimu ini sudah melakukan kebaikan yang pertama, jawab Max. Diandra tertawa kecil mendengar ucapan suaminya. Kenapa kau tertawa? Kau tidak percaya aku sudah berbuat baik? Tanya Max. Percaya, makanya kau mendapatkan hadiah dari beliau, jawab Diandra. Kau tidak ingin tahu kebaikanku tadi apa? Tanya Max. Tidak, nanti kau akan sombong, jawab Diandra. Max mendekat, gemas dengan istrinya. Cepatlah sembuh, kita belum melakukan malam pertama yang indah. Karena kemarin kau telah membuatku tidur sebelum melakukannya, ucap Max. Diandra tersenyum, setidaknya Max sudah mulai berubah. Sekarang kau minum obat dulu ya, ucap Max. Dia membantu Diandra minum obatnya.
barulah menyuapi wanita cantik itu dengan anggur-anggur yang dipetiknya. "Manis gak sayang?" tanya Max. "Manis, ini buah anggur terbaik," jawab Diandra. "Menurutmu siapa yang menanam tanaman buah-buahan itu?" tanya Max. "Aku tidak tahu, tidak ada yang melihatnya. Mungkin seseorang yang menanamnya di malam hari," jawab Diandra. "Aneh, kakek tua yang aneh dan sekarang tanaman misterius tak bertuan," sahut Max. Diandra hanya tersenyum, dulu pertama kali ke tempat itu dia sama seperti Max. "Max, tempat ini akan menjadi tempatmu belajar agama dan akhlak. Di sini kau akan tahu pentingnya menjaga alam dan hubunganmu dengan manusia," ucap Diandra. Max mengangguk. Asalkan Diandra ada, dimanapun dia akan berada. "Max, anak buahmu kemana?" tanya Diandra. Max ingat anak buahnya tadi ditinggalkan di sungai. "Mereka belum makan, biar Humaira memberi mereka makan," ucap Diandra. "Mereka baik-baik saja sayang. Jangan khawatir," sahut Max. "Paling dimakan buaya, atau Leo lupa memakan mereka," batin Max. "Oh, jangan jadikan mereka tumbalmu," ucap Diandra. Max tersenyum tipis. Sudah jelas dua anak buah itu selalu jadi tumbalnya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.